Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Albin Motor nih. Kali ini di sini di kesempatan hari ini mari kita rakit untuk mesin bagian area perkoplingan dan mesin bagian area depan untuk motor Shogun 125RR nih. Yang cewek ya, yang kopling otomatis bukan yang kopling manual. Ini part-partnya udah kita siapkan, yang punya bawah sendiri sebagian gitu. Ya. Dan ini nanti kita rakit di bagian balancernya, karetnya ganti baru ya, karena sebelumnya dia pecah karetnya. Ya. Tadi nih. Nah teman-teman nih, ini sebelum kita rakit lebih jauh, ya perhatikan. Kalau teman-teman ngeh pas live streaming kemarin, ya kita pas buka di bagian sini, ada deh. Ini kita pas buka di bagian kruk as atau gigi primer di bagian area kopling. Di sini terdapat ringnya ada 2 biji teman-teman nih. Nah, di sini terdapat ring 2 biji. Di mana ring di sini? Ini kalau misalkan kita berpaduan pada buku katalognya, ini cuma ada 1 ring di bagian sini, begitu. Dan kita nanti kita jelaskan ketika ini menggunakan 1 dan ketika menggunakan 2 gitu, apa kira-kira yang berubah saat posisi pemasangan begitu. Kalau pasang 2 juga sebenarnya untuk jarak-jarak waktu dekat itu aman-aman aja. Cuman kalau untuk jarak waktu yang panjang kemungkinan nanti akan timbul masalah gitu. Oke. Kalau 1 pabrikannya cuma 1 gitu. Nah, sekarang gini ya teman-teman nih. Ini ringnya sama. Ringnya sama tuh. Ini kira-kira punya apa ringnya sama ditaruh di sini. Nah, untuk semua internal mesin ini, ya, ring yang sama dengan ring di bagian sini itu ada 2 tempat ringnya yang sama. Di sini teman-teman nih. Nih, ini kan lonceng yang baru. Ini letak ring yang sama. Ini letaknya di dalam ini. Ya, letaknya di dalam one way atau di dalam cek one way, satu arah. Nih, di sini ringnya di dalam letaknya. Begitu. Ya, ini sama persis, enggak ada bedanya. Jadi keliru juga enggak masalah. Jadi kemungkinan terbesar mungkin ring yang di bagian dalam ini kepasang di bagian sini kepasang. Tapi anehnya juga di bekasnya juga nih. Anehnya ini di bekasnya juga di sini ada, teman-teman. Tuh, perhatikan. Tuh. Nah, ini ada bekasnya, berarti ini ring eksternal bukan bawaan motor, terpasang di motor ini mungkin gitu. Nih, ini sama persis, nggak ada bedanya tuh. Perhatikan. Tuh. Lebarnya sama, tebelnya sama tuh. Nggak ada perbedaan. Tuh. Oke. Nah, jadi ring ini kita lepas, kita pasang 1 aja begitu. Ring di sini ya. Pasang. Ini 1 aja yang dipasang. Ini bekasnya. Aman kan? Oh, bekasnya. Nah, sekarang kita mulai pasang. Kalau kita dikasih contoh dulu ya, pasang buat belakang pasangnya di mana gitu. Ini kita pasang 2 doang. Kita pasang 2 dulu gitu. Nah, teman-teman di sini harus paham ya, teman-teman nih. Kita pahami di bagian kampas ganda dulu, ini 1 paket. Ini pabrikan kenapa pasang di sini ada sentilan, di sini sentilan, di sini ada cowakan juga, di sini ada cowakan gitu ya. Di sini 4 cowakan kecil-kecil, di sini 2 cowakan besar-besar. Nah, fungsi yang 4 ini yaitu pahami dulu fungsinya, yaitu dia masuk ke sini, Bos. Nah, gitu masuk. Fungsinya ke sini tuh, masuk ke sini tuh. Nah, oke, cowakan ini masuk ke sini fungsinya, begitu. Nanti dia sebagian kampas ganda ini ke sini masuk, ya. Itu sebagian, jadi sebagian ke bagian sini nih. Nih, sebelah sini. Sentilan ini. Nah, pertanyaannya kalau dipasang 2 ringnya, si yang 4 ini, cowakan yang 4 ini dia nggak masuk ke bagian kruk as. Nah, jadi nganggang gini. Yang masuk cuma ini doang, otomatis tahanannya ini mengandalkan cek atau di bagian one way saja. Nah, kita buktikan. Ini kita pasang. Nah, ini kan posisinya rata noh. Noh, perhatikan posisinya rata.
yang di bagian kruk as itu rata nih. Nih, sentilan ini rata, aturan dia muncul. Nah, saat kita pasang di bagian sini, oke. Tuh, yang masuk itu cuman sentilan di bagian one way. Nah, contohnya kita gerakin loh. Nah, dia akan ada perek. Tuh. Ini akan menciptakan nantinya berisik, Bos. Begitu nantinya. Tuh. Dan juga saat kena hentakan si mur ini bisa kendor dengan sendirinya gitu. Tuh, gini tuh. Oke, bisa gerak. Perhatikan, kruk asnya diam tapi kampasnya kita tekan, puter-puter dia gerak. Noh. Yang seharusnya nggak boleh gerak. Nah, sekarang kita lepas, pasang satu ringnya, perbedaannya ya, cabut. Nah, bosnya mana tadi? Bosnya belum dipasang ya, kita pasang. Coba dulu nih, ini 2. Nah, masih tetap sama ya, nih tuh. Perhatikan. Tuh, dia bisa gerak loh. Noh. Kampas gandanya gerak, si asnya, kruk asnya diem. Tuh. Sekarang kita cabut. Kita ringnya pasang 1. Nah, ringnya pasang 1. Oke. Nah, pasang bosing, kita pasang. Nah, kan dia nonjol di jumdi. Tuh, perhatikan. Kan dia nonjol tuh. Ini nonjol kayak ini bukan berarti nggak ada fungsi, ada fungsi, Bos. Fungsinya itu dia masuk ke bagian sini nih. 4. 1 2 3 4. Loh, yang ini ke bagian one way, yang ini ke bagian kruk as. Nah, sekarang kita pasang. Nah, coba kita tekan, putar-putar. Tuh. Ikut muter sih. Tuh, dia nggak gerak no. Tuh. Jadi si kruk asnya yang ikut muter. Oh. Jadi tahanannya masuk semua. Sentilan ini ke bagian kruk as, sentilan yang gede ini masuk ke bagian one way, begitu teorinya gitu ya. Jadi kita pasang 1 aja, begitu, Bos. Nah, sekarang kita cabut. Oke. Kita miring dikit, miring cek langsung. Nah, sakit coba, rasa ya. Nah, sekarang kita rakit di bagian sini dulu ya. Nah, teman-teman nih perhatikan. Di sini ini ada as, masuk as. Kita tadi jelas tuh. Nah, di sini ini ada ring, oke. Ring. Nah, selanjutnya di sini ada pemindah giginya nih. Ring pemindah gigi tinggal masuk aja. Di sini ada pegas spare. Ini nggak akan lepas, bisa dilepas tapi nanti masangnya harus ditarik pakai tangan kenceng. Jadi ini nggak akan lepas. Gitu. Kalau nggak dilepas, kita tinggal pasang terus si pegasnya ini masuk ke sini nih. Nih, jelas deh. Jelas. Nah, masuk. Nah, gitu. Nanti ini yang nyantol gitu tuh. Tuh. Yang muter-muter. Nah, selanjutnya di sini ada per. Oke. Selanjutnya ini kita pasang. Dulu, oke. Nah, ini terakhir ini. Mana dulu? Nah, ini dulu nih. Nah, gitu tuh. Oke. Bos. Ya mungkin kalau kayak gitu. Ini kayak gini tuh, yang kurep. Nah. Sob. Nanti ini bisa terakhir ya sebenarnya. Nanti ujung di sini. Nah. Nah, di sini ya posisinya kayak gini. Perhatikan. Ini yang rata letaknya ngadep ke sini, gini tuh. Nah, nanti di ujung di sini ada ring. Nah, gitu. Oke. Ini bisa terakhir gampang, terakhir juga ini gampang. Nah, kita pasang asnya dulu. Ini terakhir juga sebenarnya bisa. Oke. Ini pasang aja gini tuh. Nah,
Sini ada sepaket kayak gini ya nih tuh. Nah, sini yang ada pelornya dipasang, ini masuk ke sini. Nah, masuknya tuh. Sini pet, pasang ring. Ring ini bolak-balik bebas gitu. Nah, selanjutnya bisa rakit kopling dulu, bisa langsung pasang ini gitu. Nah gitu tuh, perhatikan. Nah, terus ring ini takut lepas, gris masih tempel, kasih gris, nggak apa-apa. Gris ini dia akan larut dengan oli, nggak jadi masalah. Nah ya, nah, di bagian area pergigian udah selesai. Sekarang bisa kita coba giginya dipasang tuh sob. Nah, udah yakin pas. Nah sekarang kita pasang di bagian balancer. Nah kita pasang balancer. Di sini ada sepi ya, nih. Sepi, nyari posisinya yang pas, yang masuk. Nah di sini ada ring di bagian sini bolak-balik sama aja. Sekarang kita pasang balancer nih. Di sini ada ring ya gitu tuh. Ring masuk ke bagian pen juga. Nah, selanjutnya karet masuk. Nah ini nyari posisi yang pas ya nih tuh. Karet ketemu karet, nantinya si dudukan si pegas ketemu dudukan pegas. Mana karetnya sob? Nah ini karet yang baru, ini kita pasang aja. Nah satu lagi sob. Nah ini pasang pegasnya. Pasang pegasnya. Nah selanjutnya ini pemasangan di bagian sini nih. Nah untuk pemasangan di bagian sini ini teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau misalkan salah pemasangan si per ini bisa lepas gitu. Jadi tekniknya ini kita kasih grease sini. Nah gitu, kasih grease. Nah ini nggak akan lepas. Nah ini tinggal, aduh pegasnya lepas guys nih. Tinggal kasih grease supaya nggak lepas si pegasnya juga. Nah setelah kayak gini, ini tinggal kita pasang. Perhatikan ya, di sini ada topnya, jangan salah pemasangan topnya, mesin nggak ada tenaga, nanti geter yang ada. Nah sini ada titik. Oke, nanti ketemu dengan titik yang ada di bagian kruk as. Nah ini kita putar dulu, ini putar ke depan, rantai keteng dipegang, takutnya si rantai ketengnya nanti ngelipet. Nah ini kan mentok, nah ini kita putar. Nah putar, oh, mana titiknya? Nah nih titiknya nih tuh. Oke, nanti ketemu titik. Oke, ini kita pasang. Ini jangan perhatikan pen dulu ya, jangan perhatikan pen dulu, perhatikan titiknya, titik ketemu titik. Titik ketemu titik, nanti ini bisa diputar. Itu bos. Di sini nggak ada ring, tinggal dipasang aja. Nah sekarang kita cek.
puter dari TMB TMA, antara TMB TMA jangan sampai mentok, dia jangan balancer tuh, jadi dia harus muter bebas kayak gini tuh. Kita boleh mentok, kita paskan titiknya, kita lihat udah pas belum ketemu titik. Nah kali lagi puter. Nah perhatikan di zoom deh, tengah-tengah deketan kamera nama zoom gitu, mungkin ribet, gitu zoom deh. Titik ini ketemu titik, nah itu tandanya udah pas gitu. Sekarang ini tinggal dikencangin aja kayak kunci 17. Ini 17 sob. Ya, kita putar lagi, jangan sampai mentok. Kalau pemasangannya dia lewat 1 gigi aja itu potensi getar gitu, putaran mesinnya nggak bakalan enak, getar. Nah selanjutnya tinggal kita rakit di bagian area koplingan nih, kopling sama kampas ganda. Di sini ada ring tebal ya. Terus ada ring tadi. Di sini ringnya 1 aja ya, jangan dipasang 2. Ini ada bushing. Kita pemasangan kampas kopling. Ya. Oke. Kampas koplingnya ini udah direndam sama yang punya. Tuh. Pertama kampas kopling, pelat buka sup. Nah ini untuk pemasangan pelat kopling, ini namanya pelat, ini kampas. Untuk pemasangannya ini kan ada yang tumpul dan runcing gitu ya nih. Ini sebenarnya bolak-balik bebas nggak apa-apa, yang penting kalau misalkan yang runcing di dalam semua. Kalau mau yang runcing di luar semua. Kalau misalkan pemasangannya di bolak-balik itu nanti ada aus di bagian kampas koplingnya itu dia nggak rata gitu, nanti salah satunya yang cepat habis ada gitu. Nah kalau saya pribadi biasanya ini yang runcing menghadapnya keluar begitu, runcing menghadap keluar semua gitu. Dan juga yang punya ini pengen nyoba pelat koplingnya pakai yang totol kayak gini, karena pada dasarnya bawaan daripada unit pabrikannya ini nggak ada totol-totolan, dia mulus aja gitu, nggak ada totol-totolan. Kalau nanya keuntungannya apa, semua juga ada plus minusnya gitu. Pakai yang total ada plusnya dan juga ada minusnya begitu. Begitupun yang rata juga ada plus minusnya. Ini disilang ya, kampas kopling, plat kopling, kampas kopling, plat kopling. Kita sinkronkan dengan kaki empatnya. Dan untuk pemasangan kaki empatnya di sini ada topnya juga, ada titik ketemu titik. Oh, titik ketemu titik. Nah, kalau nggak ketemu titik nantinya nggak bakalan bener. Ini kita pasang dulu. Nah, pasang pernya ganti yang baru.
posisinya si bekasnya merata ya, harus rata gitu tuh. Terus kencengin hilang. Teman-teman nih, di sini ada dua metode untuk pemasangannya. Untuk pemasangan ada dua metode. Bisa pertama ini dulu, ini tuh, kalau kayak gini. Ini terakhir bisa, tapi dengan satu catatan, ini dilepas pennya. Nah, berhubung di sini ada masalah problem, nih di bagian ring di bagian sini nih, mana tang buka sob? Di sini ringnya, si sentilannya udah nggak ada sentilannya. Jadi si gigi primer dengan lonceng ganda dia nggak menjadi kesatuan, bisa potensi lepas gitu. Jadi kita tambah kawat di dalam supaya mengunci. Kita sepilkan. Nah, tuh di sini pakai kawat. Cabut, bisa dicabut. Nah, ini kawatnya. Kita buatkan kawat dari apa tuh? Kunci busi sob, kunci busi. Nah, kalau pada dasarnya di sini, oke. Di sini tuh ada sentilannya, teman-teman. Nah, di bagian ring di bagian sini cincinnya ada sentilan tengahnya, dia mengunci ke bagian celaknya gitu. Sedangkan ini udah nggak ada. Jadi mau nggak mau ini harus kita hafalin, karena untuk nyari part ini aja ini harus nunggu inden 2 hari sampai 3 hari, karena di toko offline ini susah nyarinya. Nah, di sini tuh pasang glok begitu. Jadi untuk mempermudah pemasangan, teman-teman bisa lepas aja si ringannya gitu. Jadi ini pasang dulu gitu. Nah, metode dengan kayak gini ya teman-teman nih. Ini kita cabut dulu. Ini kita pasang, kasih oli dulu. Ini kasih oli dulu. Nah, ini pasang. Nah, ini berbarengan kayak gini. Kalau untuk motor ini dia nggak ada peredam gigi ya di sini. Nah, kayak gini. Setelah kayak gini belakangan ini kita pasang di bagian perkoplingan. Ini masukin aja. Nah, ini caranya masukin gigi, pegang, puter-puter. Nah, nanti dia masuk. Nah, gitu. Terus di bagian dalam di sini terdapat ring lebar, ring di bagian sini dan di sini sama ring lebar. Terus di sini ada ring cembung ya, ringnya cembung, cekung dan cembung. Yang cembung menghadap keluar, yang cekung menghadap ke dalam. Pasang. Terus ini ada murnya. Yang rata taruhnya di bawah, di dalam. Ini pakai kunci 19. Udah selesai di bagian sini, bisa langsung pasang bearing, boleh bearing. Nah, terus di sini ada setup kopling, masukin kayak gini tuh, oke. Nah, di bagian dalam nggak ada apa-apa, nggak ada pelor, nggak. Ini cuman kayak gini doang. Nah, lagi. Terus bisa kita pasang di bagian sini nih. Nah, setelah kayak gini tinggal kita paskan aja. Paskan ke dede, deket ke dede. Nah, dede, telur. Perhatikan nih, ini tinggal dorong. Nah, ini yang kita buatkan tadi, masukin. Nah, gitu. Oke, selanjutnya si cincinnya kita buka.
supaya si plat tadi itu yang kita buatkan tidak lepas gitu. Kalau misalkan yang originalnya ini ngakalin ya, kalau yang originalnya di sini di bagian cincinnya udah ada sentilannya, udah otomatis. Pakai senap ring buka, tinggal dipegangin. Nah, ini tuh. Ini insya Allah dia mengunci. Nah, tuh. Ini masuk gigi, netralin dulu sob. Oke. Selanjutnya ini kampas ganda diganti ya, baru sepaket, ini tinggal pasang aja. Oh, kayak gini tuh. Jadi sebagian masuk ke bagian kruk as, sebagian masuk ke bagian one way. Ya ini kita tekan dulu. Dorong. Ya kayak kan dorong. Wah. Nah. Ya bangga. Yo gerak. Kayak bangga anjay. Yo gerak. Putar sampai di mana? Nah, masuk gigi. Kalau udah masuk putar nggak? Rantai kita nggak bisa masuk kanan. Terus masuk kanan. Nah, udah netral ya. Nah, selanjutnya kita pasang ring. Di sini sama ringnya dengan ring di bagian kopling, ring yang tebal, ya. Terus di sini ring yang cekung dan cembung yang kecil, ring per namanya. Ini kencengin, yang rata di dalam murnya. Oke. Nah, sekarang kita kencengin. Ini kata kuncinya teman-teman nih. Kalau misalkan setelah kita kencengin baut ini geraknya harus satu arah. Ke belakang dia muter, tapi ke depan dia nyangkut berikut dengan kruk as. Nah, dengan balancer segala, setang sayur segala, no, gitu tuh. Ke depan cuman si kopling doang sebenarnya yang muter gitu. Kalau masuk gigi roda belakang muter. Ke depan nyangkut. Ini udah normal gitu, yang normal. Kalau misalkan ke belakang dia seret, ke depan dia nyangkut. Ke depan dan ke belakang sama halnya seperti diputar ke depan. Nah, itu ada masalah di bagian per kampas koplingan, kampas ganda di sini. Sebelah sini udah selesai ya teman-teman nih. Ini ada packing dikit, kita bersihkan. Tambah oli dikit. Selanjutnya kita pasang di kutub. Ini tadi ringnya lepas, jangan lupa yang miring sob sampai ring di bagian sini nih, jangan lupa ya ringnya udah. Aman. Terus di sini terdapat 2 buah senter ya. Kita pasang di sini satu. Ini box center ini kencang. Ya kita pasang di sini aja. Sini aja udah. Ini packing koplingnya. Jadi untuk pemasangan ini nggak usah dilem ya, nggak mesti dilem. Ini tinggal pasang. Ingat nih, di sini ada ring. Kalau nggak kepasang ringnya, nanti ngoper giginya susah. Yang sebelah sini nih. Ini tinggal masukin.
Biasanya bautnya ada 11 biji. Nah, di sini ada beberapa yang panjang, ada 2 yang panjang, selebihnya sama. Nah, yang panjang di sini dan di sini. Selebihnya semuanya sama. Penyilang ya. Sob nyar aqua ya sob. Aqua gelas amet. Lah iya dalam sikap plastik lah. Ada kencengin ya. Pakai piling aja udah terbiasa, bisa pakai kunci torsi. Kalau pakai kunci torsi 10 Nm cukup. Gunting sob. Nah ini tadi lupa nggak dijelasin nih, pemasangan di bagian sini nih tuh, pelepasannya ini nggak ada sepi, tinggal cungkil aja. Kaca check oil ini habis ganti bos klep segala tuh. Sil engkolan tuh. Oh, itu. Nah, yang kunci 17 ini ya air hijau nu panjang. Ini kita pasang. Ini harus pakai ini ya. Kalau nggak pakai plastik kayak gini, ini suka ngelipat si pegasnya. Kalau pegasnya ngelipat, nanti dia akan bocor, selalu bocor. Kalau yang original ini nggak usah dilem-lem, tinggal pasang. Ini kalau nggak dialasin kayak gini, biasanya ininya sobek nih dalamnya, terus si pegasnya bisa lepas. Alasin kayak gini terus dorong. Setelah masuk sebagian, tinggal udah cabut. Nah, gitu. Terus ini pakai kunci 17 sok. 17 soknya yang panjang, ini tinggal dipukul aja sampai mentok. Nah, karena itu ada pembatasnya begitu. Nah, sebelah sini udah selesai. Oke, ini tinggal pasang mesin bagian depan. Kita pasang sebelah sini ya. Ini di bagian apa, seal operan, seal persneleng. Ini sama pemasangannya, nanti rusak kalau nggak dikasih plastik. Lembut. Sekarang ini tinggal pukul palu sup. Nah, pakai pipa yang masuk. Ini sampai mentok aja ya, mentok karena di sana ada pembatasnya. Nah, sekarang saringan oli sob, saringan oli nu ieu nu kasa. Ini kita pasang.
Ini harus benar-benar bersih ya. Kalau misalkan saringan itu dia kesumbat, itu kotoran nanti akan masuk ke bagian pompa oli. Ketika masuk ke bagian pompa oli, si pompa oli akan mengalami malfungsi gitu. Dan juga kalau bolong gede-gede, si kotoran residu bekas gesekan-gesekan dia tidak tersaring, nanti dia akan masuk ke bagian pompa oli juga, nanti pompa oli akan mengalami malfungsi juga gitu. Kalau kesumbat oli nggak akan naik. Kalau nggak ada saringan, kotoran dia masuk ke bagian pompa oli gitu, pompa oli akan mengalami malfungsi begitu bos. Ini kita pasang. Oke. Balik. Nah, ini bautnya yang panjang sebelah sini, sebelah sini yang pendek, kunci 8. Nah, selanjutnya pemasangan filter oli. Nah, teman-teman ini harus perhatikan, ini sifatnya sangat fatal sekali ya. Ini jangan sampai kebalik pemasangannya. Kalau misalkan kebalik kayak gini, nah kayak gini, si oli nanti nggak akan naik ke bagian internal mesin karena pusat sebelum oli bersirkulasi dia akan melewati ini dulu. Kalau misalkan kebalik pemasangannya, misalkan kayak gini, ini yang salah ya, jangan ditiru. Ini yang nggak ada lubangnya kayak gini, dimasuk gini gitu, nanti dia si oli dia nggak akan masuk ke sini karena fungsinya itu dari sini teman-teman nih, deketan deh, oli nanti keluar dari sini teman-teman nih, dari pompa oli akan keluar ke sini. Nah, nanti dia akan masuk ke sini nih, tersaring oleh ini filter oli ini. Nah, setelah ke sini nanti keluarnya ke lubang tengah, dari lubang tengah ini dia akan masuk ke dalam. Nah gitu, dari lubang dalam dia akan menyebar ke semua internal mesin. Ketika pemasangan kembali kayak gini, oke, oli yang dari sini tersaring oleh ini tidak masuk ke lubang ini, ke tengah, karena tertutup oleh si plat kaleng ini gitu. Sepele, kalau salah mesin hancur gitu, rusak. Nah, jadi pemasangan yang benar itu yang ada karetnya nih tuh, letaknya di dalam. Yang ada karetnya letaknya di dalam, tinggal masukin aja gitu. Nah, ini yang ada pernya, ini yang nggak ada lubang, segini doang. Nah, gitu ya. Ini kalau kebalik kayak gini nggak bisa ya. Moodnya udah sebelumnya udah selek, jadi ditambah-tambah lagi. Tisu. Nah, sekarang kita cek oli. Untuk pengecekan oli, ini udah dikasih karet ya. Tadi istirahat dohor, ada yang dohor istirahat, dipasang karet. Karena nanti akan menjadi benturan kalau nggak dipasang karet. Sekarang kita mau diengkol-engkol nanti. Pasang engkolannya, Sob. Nah, sekarang kita masukin oli. Engkolannya, Sob.
Nah, untuk pemasangan oli, ini kan di sini tulisannya 800 mili. Tulisannya 800 mili. Oke. Nanti ini pengisian olinya lebih akuratnya berpatokan pada ini aja nih. Kaca cek oil. Nah, ini ada dua garis L sama F. Nah, normalnya dia pas di garis F gitu. Nah, ini kita masukin dulu pas posisi F. Ini 800 ya, masukin 800 mili. Ini kita lihat tuh. Ini masih kurang ya. Tuh di tengah-tengah. Kita tambah lagi. Nah, kurang dikit. Nah. Oke, cukup ya. Ini setelah ini posisi di F ya, ini kan mesin posisi si oli masih belum tersebar, belum masuk ke bagian filter oli, belum nempel-nempel di dinding piston, belum dia yang terperangkap di bagian head gitu ya. Nah, nanti setelah ini dihidupin, oke, dihidupin perkiraan beberapa menit lah, 5 menit atau 3 menit, 5 menit sampai 10 menit. Oke, matikan, diamkan dulu biar si oli dia mengendap ke bawah. Nah, itu untuk menjadi acuan patokan yang terakhir nanti. Oke, dengan posisi standar gantung di posisi yang rata ya posisinya. Kalau misalkan mau pengecekan lewat ini gitu. Dan juga dengan satu catatan, di bagian shock depan, shock belakang standar 2 itu masih original bawaannya gitu. Beda lagi kalau misalkan shocknya udah direndahkan gitu, udah ditinggikan, itu akan beda. Tidak bisa berpatokan pada ini gitu. Lebih baik patokan pada angkanya aja 800 mili, karena kalau misalnya shocknya diceperin otomatis kan mesin lebih turun, ya lebih gitu tuh. Nah, lebih nunduk depannya gitu, otomatis nanti olinya akan kelihatannya penuh begitu. Kalaupun ditinggikan itu akan berubah nanti. Oli seliter tapi kok masih belum penuh-penuh aja gitu. Tutup sob. Tutup. Nah, sekarang kita lihat ke sini nih. Ini jadinya beda, jadinya nih. Rantai ketang ini kita kencengin. Jadi itu dia gitu ada. Nanti diengkol-engkol, oli harus keluar ke sini ya, keluar ke sini. Nanti dia akan naik ke bagian ke sini kan, ke bagian oilnya. Nah, sekarang kita engkol-engkol. Olinya bagusnya naiknya. Oh, karena ini kering ya. Belum naik aja tuh udah. Nah, ini oli udah keluar ke sini ya, nih tuh oli di zoom tadi. Nah, ini udah keluar ke sini, ini kita tutup. Nah, setelah kita tutup nanti oli harus keluar dari oil jet ya sob. Nah, 4 keluar tadi. Oh, ditutup ini keluar tadi. Nah, 4 tuh. Oh udah cukup. Nah, jadi dari 2 ini keluar, terus dari oil jet keluar, berarti sirkulasi oli berfungsi dengan baik. Dari sini keluar, dari oil jet keluar gitu. Ini oil jet ini khusus untuk menyirami piston gitu. Belakang piston begitu bos. Nah, berarti untuk di bagian perolian sirkulasi oli ini bagus. Nah, sekarang barulah kita berani untuk pasang komponen bagian mesin bagian depan gitu. Nah, sekarang kita rakit mesin bagian depan. Nah, ini pasti takaran olinya juga berkurang karena kebuang. Nanti kita tambah lagi.
packing board ini. Ini packing di bagian sini, nggak usah dilem ya, tinggal pasang aja. Mana boringnya sob? Coba sob. Kalau packing KW itu kayak gini. Tuh ininya bukan ininya nih kencang tuh. Tuh malah sempel tuh. Beda ya. Lubang-lubangnya. Tuh nggak masuk. Coba sob. Emang itu mah ketutup om? Emang ketutup itu mah? Ketutup. Tutup ya? Nggak ada jalur. Lubang ini. Cuman ini packingnya nih. Kecil ya. Kecil lubangnya. Tuh. Packingnya nggak pas. Waduh, coba sob, packing yang di dalam sama nggak sob? Dari sini ya. Ini air pulsa. Biasa mereka injet biasanya presisi biasanya. Ori katanya. Udah ngomong baik. Kameramen nangis kucing baik. Beda jenis. Tengah-tengah coba terasa sob. Nah sekarang ini kita coba yang ini nih. Ini tuh, kalau ini ngepres yang bawah nih. Cuma yang atas. Nah, ngepres tuh. Cuman tetap kurang presisi ya. Namanya bukan original ya. Tetap kurang presisi ya. Gimana ini? Terserah. Hah? Aman itu. Aman ya? Nggak ada yang sobek. Yang penting lubang ini nih. Ini yang naik ke bagian head. Sob, lem packing sob. Dah kurang semet lah. Ini lem bisikan bocor. Yo. Lem yo.
ya nih, namanya juga packing imitasi. Kalau packing imitasi itu tingkat kepresisiannya kurang. Nah ini sebelah sini tambah lem aja dikit nih, bagian bawah angkat setengah sob. Nah bagian bawah aja sini tuh. Nah ya. Sama lubang ini tuh, yang satu ini dia nggak pas dikit. Nah aman. Sekarang pasang piston. Kalau lubang yang sebelah sini teman-teman nih, nah di sini kan ada lubang. Emang di sini ada lubang, cuman di sini nggak ada fungsi. Lubang ini ketutup sama packing. Emang pada dasarnya ketutup sama packing. Nah di bagian jalur pollingnya di sini nggak ada lubang di sini. Keluarnya dari lubang yang atas, dari lubang yang kecil yang sebelah atas. Nanti dia akan naik ke bagian gigi sumpit, ke depan masuk ke bagian head gitu. Masih komponen yang ada di bagian head gitu. Ini lubang yang di bagian sini, ini yang jalur ke bagian oil jet gitu. Nanti ketutup oleh packing, nyemprot dari oil jet gitu. Piston, ringnya sob. Nah ini pennya oli nasuka. Nah untuk pemasangannya ini berpatokan pada segitiga ya, segitiganya atau panah ke bagian bawah, ke bagian X. Kalau misalkan teman-teman ragu dengan tanda baca di bagian sini, ukur angka yang besar itu taruh di X, dari dinding piston ke bagian pen piston gitu. Kalau nggak punya sigmat bisa pakai tangan, pakai ibu jari. Nah ini nggak masuk ya, berarti angkanya kecil dong ini. Nah masuk, berarti ini angka yang besar. Yang besar ini taruhnya di bawah gitu. Ini tinggal kita pasang. Tinggal tekan aja gitu tuh. Dorong. Nah tinggal pasang ring. Ini sayangnya packingnya doang nggak original. Kalau original pakainya lebih mantap. Ini pemasangan ringnya, oke. Ini setiap sambungan ringnya jangan bertemu dengan sambungan ring yang lainnya. Jangan dibuat sejajar. Ring oli di bagian sini, ini kanan kirinya sama ya, dibulak-balik bebas. Ring spandel. Ini ring oli. Nah selanjutnya ring satunya, lihat ini kita bedakan ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Teman-teman harus paham, walaupun warnanya sama, ini jangan keliru mana ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Nah untuk yang standar di sini nggak ada kodenya ya, di sini cuman R dan R. Kan bingung kalau yang awam. Perhatikan di bagian sisi luar dan sisi dalam, kedua-duanya. Kalau yang ring kompresi kedua, runcing, dalam runcing, luar runcing gitu. Kalau ring kompresi pertama, dia tumpul luarnya, kalau yang dalam lebih nirus. Ini untuk mendorong kompresi. Nah, logikanya gini, ketika dia terkena kompres dari depan, sedangkan ini kan runcing, tertekan oleh kompresi, dia akan semakin mengembang, sehingga lebih mencengkram ke bagian ruang tersebut, gitu, mendorong kompresi gitu, ya, gitu. Analisisnya gitu. Jadi kesimpulannya yang runcing luar dan runcing dalam ini taruhnya di kompresi kedua begitu gitu. Yang ada tandanya R ini menghadap ke depan. Ini jangan dibuat sejajar ya. Nah begitupun ring yang ini jangan dibuat sejajar dengan ring kompresi pertama, kedua, dan ring kompresi oli. Dibuat saling berjauhan. Mana Odieta?
perhatikan jangan dibuat sejajar. Nah ini pasang. Kalau piston original dia sinkron antara tanda baca di depan dan angka dari belakang, dia sinkron sama. Kalau yang KW biasanya tidak sinkron tanda baca di depan dengan yang ukuran di bagian tel piston. Jadi deh, ini dia kaset. Ini harus benar-benar masuk ya si pengunci pen pistonnya. Kalau nggak masuk ini berbahaya, lepas nanti akan merusak ke bagian boringnya. Ini kasih oli ya, di bagian boring juga sama. Di sini ada 2 buah senter ya. Nih. Letaknya semuanya sebelah kanan, sebelah sini. Letaknya. Ini tinggal pasang. Ini perhatikan si sambungannya. Pasang so. Ini dia yang biasanya. Kalau ring oli dia tinggal digerak-gerak aja gitu tuh. Nah, dia masuk. Masuk. Ya, tadi digarap Dede. Ini posisinya di depan ya. Nggak masuk. Di sini juga ada dua buah bos senter hilang. Nah, tapi ini kencang adanya di head, nggak masalah, biarin. Nah, lidah keteng mana sob, lidah keteng? Tuh lidah keteng ke bawah. Ini kita pasang lidah keteng yang bawah. Ya, masukin. Nah, setelah kayak gini kita rakit yang ada di bagian head semuanya. Ade. Ada deh. Ini kameramen terpasang amat. Nah, sekarang ini si bos klepnya udah diganti ya, kemarin yang parah. Nah, sekarang udah normal. Tuh. Ditarik dia udah bunyi. Nah, kalau sebelumnya parah yang egg. Kalau yang in ini pakai yang bawahnya karena masih bagus. Mana bekasnya Tasuk? Nih bekasnya nih. Ini bos klep bekasnya. Tuh. Yang satunya Mas baru dapat 2, cuman 1 yang dipasang. Nah, sekarang kita pasang seal klep. Seal klep. Ini sebelum kita pasang seal klep, di sini ada 2 retainer ya, yang bawah. Tuh. Ini in egg ada kedua-duanya. Oli deh. Nah, ini kita kasih oli. Tinggal dorong aja, masukin. Dorong berbarengan dengan batangan klep. Nah, sampai benar-benar masuk ya. Karena ini kalau miring, hal sepele cuman seal klep aja, tapi ini buat motor ngasep, mesin ngasep. Nah, terus bongkar-bongkarnya ribet lagi. Nah, itu selanjutnya SOD. Bawahnya. Nah, oke. Ini seal klep yang udah terpasang. Terus ini ganjal. Ini udah ada sih alatnya nih, tuh masukin. Nah,
Nih, per klep ini perhatikan di sini ada yang rapat dan yang renggang. Yang rapat letaknya di bawah, yang renggang di atas. Semuanya. Ini retainer atas. Ini kuku klepnya, pengunci batangan klep, pengunci payung klep. Nah, nih. Nah, ada alatnya nih. Ini tinggal ditekan. Nah, udah masuk. Baru nih. Nah, selanjutnya. Wah, apa lagi ini? Lagi pasang. Oh. Nah, ini penguncinya. Tuh, kan udah. Oh, kita. Biasa dicek, dipukul gitu tuh. Nah. Apa tujuannya dipukul kayak gini? Ini benar-benar mengunci apa enggak gitu. Daripada setelah dipasang lepas, ini pengecekan. Udah aman. Nah, selanjutnya ini kita pasang rocker arm. Ini rocker arm in dan yang X ini sama aja ya. Sama aja, bolak-balik juga oke. Nah, di bagian dalam sini, di sini ada ring ya. Ring namanya ring. Kita posisikan dulu. Paskan dulu. Nah, gini. Tuh. Oke. Ini ada ring ya, teman-teman nih. Perhatikan, nyari posisi yang lurus. Nih, kalau misalkan dirinya sebelah sini, otomatis napak antara setelan klep dengan si batangan klep dia tidak presisi di tengah, ya. Jadi yang di ring di bagian dalam. Ring ini ring peredam berisik. Cuman Suzuki nih yang merhatiin di bagian sini. Nah, karena di bagian gap clearance antara rocker arm dengan si head ini menimbulkan berisik ya. Jadi ini dikasih ring pair supaya geraknya itu dia sepan gitu, peredam berisik intinya gitu. Cuman bikin repot masangnya. Masangnya lumayan agak repot. Nah, udah ya, nah. Tuh. Sekarang yang sebelahnya. Honda Yamaha nggak ada ring model kayak gini. Jadi si geraknya dia tuh jadi sepan. Peredam bunyi geser kanan kiri. Lokan asnya ini yang baru.
Ini tinggal pasang aja. Posisi netral kayak gini masangnya ya. Silipnya yang benjolannya yang berdekatan itu posisi overlap. Nah ini yang berjauhan benjolannya ini posisi netral. Ini yang berpapasan dengan si rocker arm saat pertama dipasang gitu. Nah tuh. Oke, tinggal dikunci. Nah kita kunci nih. Obeng sob. Obeng biasa apalagi muka PH3. Obeng getok. Yang kunci 8T. Dua. Nah, nggak usah pakai obeng getok, nanti ngelepasnya susah. Cukup pakai kunci aja kayak gini cukup. Nanti untuk penyetelan di bagian celak lap nanti akhir ya, setelah kepasang ke bagian head. Kendorin dulu pakai kunci 9 8. Nah, oke. Nanti untuk celak lapnya kita kasih tahu setelah terpasang, nanti kita setel bareng-bareng berapa idealnya celak lapnya. Oh iya, 10. Setelah kayak gini kita pasang yuk. Kita bersihkan lagi. Packing sob. Masuk dari sebelah sini. Packingnya dilem jangan, nggak usah, ini udah ada gasketnya. Tapi ini bukan original ya om ya, bukan original ini. Kalau bukan original alangkah baiknya sih mending dilem. Kalau bukan original, kalau original sih nggak jadi pikiran. Kalau bukan original itu mending dilem packing kalengnya. Tapi pengelemannya tipis-tipis aja. Yang dikhawatirkan itu bukan bocor kompresi, bukan. Kompresi nggak akan bocor. Yang jadi pikiran itu biasanya jalur oli nih yang di sini nih. Ini suka rembes. Pertama dirakit yang rembes, tapi jarak sebulan 2 bulan suka rembes. Kalau bukan yang ori. Nah, kasih lem aja tipis-tipis, cara lemnya kayak gini dong. Oh. Jangan tebel-tebel. Kalau tebel-tebel nanti menyumbat jalan oli nantinya. Segini aja bagian tengah. Nah, bersihkan. Nah, ini kita pasang di sini aja ya, karena bos senternya dia ada di sini bos. Senternya di sini. Ini tinggal masukkan. Sampai ketang. Intek sob, intek karbo.
Nah gini teman-teman nih, sekarang bautnya sob, ringnya ini tembaga semua. Ringnya yang rata taruh di dalam. 12 pendek sob. Buka sob, pakai kunci torsi sob. Ban intake kasih tisu ya, takut ada yang masuk nanti mengganjal ke bagian klep. Sedikit aja dia mengganjal ke bagian klep, mesin gak mau menyala nanti. Ini untuk torsi pengencangannya di 22 Nm sampai 25 Nm gitu ya. Untuk patokan tandaran pabrikannya di 22 Nm. Cuman untuk mentorsi di 22 Nm gitu ya, kita dibikin 2 tahap ya. Ini tuh diputar di urutannya. Kita masuk ke 15 Nm, 14 boleh, 15 boleh. 15 Nm ya, ratain dulu posisi nyilang. Geser di jadi deh. Posisi nyilang. Sekarang kita masuk ke langsung hasil akhir. Hasil akhir di 22 Nm. Kamera nih. Iya sih. 22 Nm. Nih. Jadi untuk pengencangannya ini jangan dihentak. Nah, sekarang baut yang kecilnya. Kunci 8 sob. Pasang businya ya. Pasang busi. Untuk yang sebelah sini kekencangannya di 10 Nm.
10 nm. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengetopan kunci 17 sob. 17 gagang sokna. Ring jeung ieu jeung muteng. Bentar sob. Kabar kan halur ya kamera nih. Batang. Kita ketok dulu. Oh, tenang nih. Kita lihat topnya. Nih huruf T-nya harus kelihatan. Kalau belum kelihatan putar terus sampai kelihatan bos. Pegangin sob gini sob. Nah, perhatikan nih. Tuh, ini tandanya piston pada posisi TMA, garis T yang bawah no. Di tengah. Nih. Sekarang gigi sentriknya. Pakai dulu lama be. Baru be. Lain calling. Iya. Jadi yang buat lama dulu. Baru be nya juga. Nah sekarang nih, karena sebelumnya dekompresinya nggak dipasang, kita pasang dekompresi. Nah sekarang ini kita pasang dulu. Topkan, ini topnya udah pas. Nanti ini garisnya bukan garis titik ya, titik sejajar dengan segitiga yang ada di bagian head. Kurang turun ke bawah, tinggal gitu aja tuh putar. Nah masih kurang satu, masih banyak kurangnya. Kita pasang dekompresi nih. Pernya udah beli yang baru, ganti aja pakai yang baru. Ini cara masangnya gini ya no, masukin ke sini. Itu nanti plastiknya mana plastiknya sob? Nih si fibernya.
Ini rentan patah di bagian sini nih. Ini tinggal masukin. Nah, ini posisi pasangnya perhatikan. Ini ada yang rata, di sini ada yang timbul nih. Nih tuh. Enggak rata. Yang rata ini letaknya nanti di dalam gitu. Maksudnya kayak gini. Nah, nanti si pegas ini ujungnya masuk ke bagian lubang. Nah, gitu. Si ujung pegasnya masuk ke bagian sentilan yang kecil. Nah, dia harus main gini tuh. Terus si platnya, mana platnya? Ini belum diambil. Nah, gini tuh. Ot, kunci LO 4 ot. Opat tambah 5. Nah, untuk ngencengin ini bisa ditekan dulu. Nah, tekan. Ya, kencengin. Nah, sekarang kita topkan lagi. Ini udah top. Nah, setelah dikencangkan baut ini wajib bergerak terus balik lagi. Nah, ini ada masalah nih, nggak boleh kayak gini. Tuh, seret seret bos. Seret. Kita kendorin lagi. Aturan gini tuh, aturan tuh. Aturan gini tuh. Ini ada masalah di mana? Jadi nanya mana? Ini kurang melar ya. Oh iya no.
Ini bisa jadi dari ininya nih terlalu neken tuh. Ntar kita koreksi dulu. Apakah pegasnya sama? Pegasnya sama, berarti iya ini. Nah, ini kelamaan nggak dipakai dekompresi. Terus sebelumnya nggak tahu bekas kena pukulan atau apa posisinya nih. Ini lebih menciut. Posisinya ya, perhatikan. Ini kita pegangin dikit. Kita pegangin dikit. Kurang kuat nih sob. Nih sob, kunci Inggris tak sob, kunci Inggris sob. Kita pegangin dikit. Pegangin dikit, kita coba lagi. Begini, motor yang pakai dekompresi yang modelan kayak gitu sensitif, harus benar-benar masangnya. Salah dikit aja tenaganya kurang enak nanti dekompresinya, karena dekompresi ini dia berfungsi saat RPM bawah aja. Kalau RPM tinggi berfungsi ya klepnya bocor hitungannya gitu. Harusnya main kayak gini tuh. Coba kita kencengin. Masih mau main enggak? Nah, tuh. Sob, cek langsung truk asop. Kita kencengin langsung ya, jangan kalau ada kesempatan langsung kencengin. Kalau didiamin suka lupa. Langsung. Nah udah kenceng, kita stopkan lagi. Pas. Nah pas ya. Nah, yang normal kayak gini tuh. Ternyata tadi ininya ya, yang neken nih. Entah sebenarnya bekas kena pukulan atau gimana, kurang tahu juga. Kalau posisi seperti tadi nggak main kayak gini, nanti si dekompresi ini posisinya di atas aja sini. Posisinya di sini aja di bawah gitu nanti. Gitu. Di bawah aja, dan juga saat kena RPM tinggi klek, dia di atas aja nggak mau balik lagi. Gitu, nantinya sama aja, tidak berfungsi RPM bawahnya. Dan kalau misalkan ini selalu di bawah aja kayak gini,
nanti si dekompresi selalu neken ke bagian rocker arm sehingga nanti kompresinya bocor gitu. Kalau di atas saja kayak gini nanti sama aja tidak menggunakan dekompresi, berat-berat juga nanti starternya gitu. Karena kalau di atas di sini ini ibaratnya tidak menggunakan dekompresi begitu. Oke, kalau di bawah dia menggunakan dekompresi. Kalau di bawah aja otomatis nanti RPM bawah, RPM atas dia selalu menekan ke bagian klep. Sehingga performanya akan berkurang begitu. Kalau misalkan di atasnya di sini sama aja tidak berfungsi dekompresinya. Nanti percuma. Jadi beban doang ini. Gitu. Oke. Karena cara kerja di bagian dekompresi itu berfungsi di RPM bawah. Gitu. Saat RPM tinggi dia klep di atas gitu. Oke, saat RPM bawah di bawah otomatis begitu. Nah, sekarang kita pasang penekan keteng. Cuman penekan ketengnya ini sama si itu nggak dipasang tadi di bagian pouring. Nanti masangnya agak ribet nih. Harus buka ais nih. Jadi kita buka ais dulu nih. Kencengin baunya kehalang. Kunci 10 ring. Ring, ini pas. Nah, sekarang ais ini udah dilepas ya. Kita pasang penekan keteng. Ini packingnya masih bagus. Ini kita kencengin dulu biar dia naik sampai mengunci dulu. Ini daya kuncinya masih kurang udah tuh, tidak mengunci guys tuh. Nah oke, ini tinggal dipasang. Wait, nonjol sendiri. Jadi si daya kuncinya udah berkurang tapi masih aman kalau daya kunci doang mah. Nanti pemasangannya pakai teknik aja. Bau dah sup. Ayo itu. Oh iya. Masukin sebelah sana sob. Nah, kita putar aja ya pakai tang. Lah itu lah sob kan. Nah, bukan pakai tang, pakai obeng gitu maksudnya. Putar kayak gini tuh. Ini baru dikencengin. So, putar lah pakai lagi netel lah. Kalau tadi dipasangnya di bawah mau pasang boring, enak, tinggal muter-muter ininya doang. Putar dulu pakai tangan sob. Ya oke, asya. Cek lampunya yo. Tuh, pakai tangan lagi tuh.
C8T tuh. Yes, lepas lah. Lepas. Kencengan so. Mana obeng tadi? Nah. Tuh. Lepas. Nah, kencang sendiri itu. Udah otomatis. Sekarang kita tutup. Mana tutup, mana sob? Nih. Ayang nggak? Ayang guys. Pasang pelat tadi sob. Pelatnya tak gitu tak. Ais. Kebalik. Nah gitu lah. Kita cek lagi topnya. Nah, ini piston pada posisi tema ya, topnya. Nah, harus sinkron dengan garis ini nih, harus sejajar. Ini kameranya terlalu atas, makanya kelihatannya terlalu atas. Nah kalau direndahin, nah udah lurus ya. No. Segitiga dengan titik. Nah ini harus main kayak gini tuh. 10 kan ini? Oh, 10. Ini harus main tuh. Kalau nggak main beresiko nanti. Nah setelah kayak gini, di posisi seperti inilah kita setel klep. Piston pada posisi TMA, noken as pada posisi netral gitu. Nah sekarang kita setel klep bos. Di bawah kita tadi. Oh iya. Yang tutorialnya ribetnya. Nah untuk celah klep ini ideal standarnya. Untuk yang in itu 0,08, yang X 0,10. Itu untuk idealnya. Karena celah klep itu kalau nggak sesuai itu menentukan karakter mesin teman-teman. Nol koma 10 untuk yang X. Nah ini sepan loh, 0,10 sepan sambil dekompresi, takut sedang menekan di bagian dekompresi aman ya. Nah 0,10 yang in 0,8 0,08. Mana nih nyari yang 0,08.
lipat nih. Ini 0,08 nih. Masuk itu, sob pasang sob. Pasang barang juga jangan. Enak dari sebelah sono ya kalau yang in. Pasang urut bareng nih mah. Penting antik. Ya 9 BY ya pulernya. Mana kunci 8 tadi nih? Terlalu seret, cek langsung. Up. Nah, pas ya no 0,08 0,010 itu udah paling ideal. Mana sob, mana aja dia ya ya ais tadi udah dipasang. Iya kasep tidinya masangnya. Nah, mana bunda tadi? Tutupin nih. Nah, tinggal gitu doang sob tuh. Awas ya lapan asuk. Nah oke teman-teman, mungkin kita ini aja ya, langsung ke hidup aja. Ini repot masang perintilan kayak gini ya, langsung ke hidup aja. Ini tinggal pasang-pasang doang, pengetopan udah, perakitannya udah, tinggal pasang tutup, nggak ada pengetopan lagi udah. Oke ya teman-teman nih, ini udah beres, ini udah mau balik yang punya. Sebelum balik kita videokan dulu untuk hasil akhirnya gitu ya nih. Ini cover bodinya udah dibongkar di rumah kata yang punya. Nah sekarang kita hidupin. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.